Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN. Berikut media pembelajaran yang kita gunakan selama kurang lebih 1 tahun, yaitu dari sumber belajar dari Erlangga. Untuk itu, silakan kalian persiapkan alat tulisnya serta buku paket PPKN-nya ya. Dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, yakni dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut ada tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian ketika sudah mempelajari bab 1 ini, kalian bisa mensyukuri perwujudan, bisa menunjukkan sikap bangga, bisa mengamati, serta bisa merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat yang terkait dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kalian bisa membuka di buku paket di halaman 3. Di situ ada 3 poin pembahasan atau 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas di bab 1 ini. Salah satunya tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, dan kalian bisa melihat dan sekaligus dibaca-baca ulang. Nah, pada masa kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945 sampai 1950, masa ini tuh adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini penerapan Pancasila di Indonesia ini mendapat banyak sekali tantangan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pihak Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Dan pada masa 1945 sampai 1950 di sini juga ada pemberontakan PKI yang artinya yaitu Partai Komunis Indonesia, di mana PKI ini merontak pada tahun 1948, yaitu di Kota Madiun di Jawa Timur, dan dijadikan basis pemberontakan pada tanggal 19 September 1948. Jadi musuh ini atau tokoh PKI yang pada 1926 ini melarikan diri ke luar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Penerapan Pancasila dari masa ke masa ini terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat seperti pemberontakan PKI, pemberontakan DI atau T2 di Jawa, Barat dan Tengah, APRA, Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Jadi kalian bisa melihat lebih jelasnya di buku paket kalian di halaman 5, 6, dan 7. Adapun pada masa tahun 1950 sampai 1959 berdasar UUD 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Hal ini tidak menjamin stabilitas pemerintahan, berbagai kabinet terbuka dan jatuh silih berganti. Jadi pada masa itu terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal berapa? Pada tanggal 29 September 1955. Jadi ada terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Lalu pemilu 1955 juga berhasil memilih anggota lembaga konstitusi sejumlah 550 orang. Namun hingga tahun 1959 tugasnya belum juga terselesaikan dan muncul perdebatan terus-menerus antar anggota konstituen. Nah, kegagalan konstituen untuk muncul undang-undang dasar baru dikhawatirkan akan membawa perpecahan bangsa. Dan di sini ada periode Persatuan Indonesia yang juga mendapat tantangan berat dengan munculnya sejumlah pemberontakan, yaitu ada di halaman 7. Kalian bisa menyimaknya ya. Sebagian pihak menyebut masa tahun 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Jadi masih satu pihak ya, jadi nggak bersekutu pada rakyat. Pada masa tersebut terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S-PKI yang filmnya diputar pada tanggal 30 September dari tahun 1995 hingga sekarang. Nah, PKI ini berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Kira-kira 7 ajudannya siapa aja ya? Kalau kalian penasaran, kalian tinggal buka buku paket kalian di halaman 9. Di situ sudah ada namanya tertera ya, 7 ajudan tersebut. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Jadi ini pada masa 1966 sampai 1998. Ya, jadi ada isi trituranya, yaitu ada 3. Kalian bisa menggarisbawahi di buku paket kalian ya. Jadi
ada isi dari 3 tritura. Pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Nah, gerakan ini disebut Gerakan Reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Dan di sini ada penjelasan tentang masa 1998 hingga saat ini atau 2021. Kalian bisa menggarisbawahinya dan membacanya di halaman 11.